ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik, sekarang di halaman 123. Kitabul Faraid wal Wasaya. Kitab warisan dan wasiat. Ini ada dua pembahasan terkait dengan faraid, warisan, dan terkait dengan wasiat. Terkait dengan wasiat. Baik. Kata penulis rahimahullahu taala, jadi al-faraid itu jamak dari fariidah. Fariidah itu artinya sesuatu yang ditetapkan, sudah ditentukan kadarnya, itu yang disebut fariidah. Iya, disebut fariidah. Baik, wasiat nanti akan kita jelaskan ya, tentang wasiat. Kemudian di sini kata penulis rahimahullah, ndak semua hal diterangkannya, beliau kaidahnya meringkas dan dia beri kaidah-kaidah taksimat. Itu kaidah pokoknya untuk penulis. Kata beliau, wal warithu minar rijali asyarah. Yang mewarisi dari para lelaki yang mewarisi ada 10 golongan. 10 golongan ini secara ringkas. Kalau ditafsil menjadi 15. Jelas ya? Dan ini tidak ada silam pendapat di tengah para ulama. Asyarah. Al-ibnu wa ibnul ibni wa in safal. Wal abu wal jiddu wal jaddu wa in ala. Wal akhu wa ibnul akhi wa in tarakha. Wal ammu wa ibnul ammi wa in taba'at. Wal zawju wal maula al mu'tiq. Jadi ada 10. Yang pertama anak laki-laki. Yang kedua cucu laki-laki dari anak laki-laki, dari garis keturunan ke bawah. Yang laki-laki ada cucu, cicit, dan seterusnya ke bawah ya. Berarti dari anak laki-laki itu. Kemudian yang ketiga ayah. Yang keempat kakek. Jadi ayah, kakek, buyut, terus ke atas. Dalam garis keturunan ke atas. Yang kelima saudara laki-laki. Yang keenam anak saudara laki-laki. Jadi saudara laki-laki dia punya anak, itu juga mewarisi, ahli waris juga. Atau cucu dari anak saudara laki-laki turun ke bawah. Jelas ya? Baik, walaupun dalam garis keturunan yang jauh. Kemudian yang ketujuh paman. Yang kedelapan anak paman, walaupun dalam garis keturunan yang jauh. Misalnya paman dia punya anak laki-laki. Anak laki-laki ini dia punya cucu. Itu bisa menjadi ahli waris. Bisa menjadi ahli waris. Berikutnya yang ke-9 suami. Iya. Yang ke-10 adalah al-maula al-mu'tiq. Laki-laki pemilik wala yang membebaskan budak. Iya. Yang membebaskan budak. Jelas ya? Baik. Jadi ini dimaklumi ya, ini namanya para pewaris semua yang berhak mewarisi. Tapi kalau berkumpul semuanya 10, belum tentu semuanya dapat warisan. Itu ada hukum lainnya. Jelas ya? Ada bab hajib nanti akan diterangkan oleh penulis rahimahullahu taala. Iya. Baik. Jadi ini nama-nama yang mewarisi. Ketentuannya kapan dia mewarisi, ada syarat-syaratnya dan ketentuan. Jadi kalau misalnya berkumpul semuanya 10, belum tentu semuanya dapat warisan. Baik. Kemudian berikutnya wal warithatu minan nisa'i sab'un. Al bintu wa bintul ibni wal ummu wal jaddu wal ukhtu waz zawjatu wal maulatu al mu'tiqah. Itu diperbaiki harokatnya. Wal maulatu al mu'tiqah. Ya. Perempuan yang mewarisi ada 7 golongan. Pertama anak perempuan. Yang kedua anak perempuan dari anak laki-laki. Jadi yang bisa mewarisi itu anak perempuan dari anak laki-laki. Kalau anak perempuan dari anak perempuan itu tidak. Berikutnya yang ketiga adalah ibu. Yang keempat adalah nenek. Yang kelima saudara perempuan, yang keenam istri, dan 7 perempuan pemilik wala yang membebaskan budak.
Kalau tadi kan pemilik wala tapi laki-laki, ini pemilik wala dan dia perempuan. Baik. Ini penjelasan tentang orang yang mewarisi secara global. Ya. Dan di sini kita tidak merinci ya tentang ketentuan syarat dari setiap pewaris, karena itu masuk di dalam pembahasan lebih luas daripada ini. Jadi penulis di sini ingin memperkenalkan hukum-hukum secara global. Kata beliau, "Waman lam yaskut, waman la yaskutu bihalin khamsatun, az-zawjani wal abwani wa waladus sulb." Iya. Kata beliau, ada yang tidak bisa gugur. Ada ahli waris yang sama sekali tidak gugur, itu ada 5 golongan. Suami istri, 1, 2, suami istri ya. 3, 4 ayah ibu, dan yang kelima anak kandung. Iya. Jadi mereka ini selalu ada warisannya. Kalau mereka hidup pasti selalu ada apa? Ada warisannya. Nah, itu kaidah ya. Selalu ada warisannya. Baik. Sebab mereka ini bukan orang-orang yang kena hajab ya, sama sekali tidak bisa dihajab. Kalaupun ada yang kena hajab, itu cuman hajab tertentu saja dalam bentuk hajab nuksan, kurang saja jatahnya. Kalau hirman tidak ada, sama sekali tidak mewarisi. Semua mereka ini pasti mewarisi. Baik. Kemudian beliau terangkan juga, waman la yarithu bihalin sab'atun. Ada orang yang tidak mewarisi sama sekali. Yang pertama al-abd, seorang budak. Iya. Al-abd, seorang budak ya. Budak ini kalau bahasa lainnya kin. Iya. Kin. Jadi apa namanya? Mereka ini sama sekali budak murni ya. Yang kedua wal mudabbar. Mudabbar ini budak yang oleh tuannya dikatakan kamu bebas nanti kalau saya meninggal. Itu mudabbar namanya. Wa ummu walad. Ummu walad itu ini budak perempuan, dia melahirkan anak tuannya. Melahirkan anak tuannya. Jadi kalau dia melahirkan anak tuannya, si anak itu nasabnya ikut kepada bapaknya, si tuan perempuan. Adapun ibunya itu tetap budak, namanya ummu walad. Jelas ya? Baik. Kemudian yang keempat namanya al-mukatab, wal mukatab. Ini tidak mewarisi. Mukatab itu adalah seorang yang membebaskan dirinya sendiri dengan membayar. Ya, dengan membayar bayaran untuk menebus dirinya, itu mukatab namanya. Baik. Ya. Kemudian yang ke berapa? Yang kelima wal qatil. Wal qatil, pembunuh. Dan yang keenam wal murtad, orang yang murtad. Dan yang ketujuh wa ahlul millataini, ahli waris yang berbeda agama. Ini 7. Sebenarnya 7 ini kalau dibahasakan dengan bahasa lain itu adalah mawani'ul irth, penghalang warisan. Penghalang warisan itu ada berapa? Ada 3 penghalang warisan. Yang menyebabkan seorang tidak mewarisi itu ada 3 penghalangnya. Yang pertama karena perbudakan, dia budak, dan budak ini ada 4 jenis disebut oleh penulis. Yang kedua al-qatl, karena pembunuhan, ini sudah disebut yang kelima. Dan yang ketiga ikhtilafudin, perbedaan agama. Perbedaan agama itu ada 2, ada yang murtad dan ada yang beda agama. Jelas ya? Jadi kalau dibahasakan ini sebenarnya mawani apa? Mawani'ul irth. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala wa aqrabul asabat. Sekarang berbicara tentang asabah. Iya. Asabah. Jadi dalam warisan itu ada yang mewarisi secara fardhan. Dia mewarisi secara takdir, ukuran yang sudah ditentukan. Ada bagiannya. Al-furud akan diterangkan nanti. Dari yang mewarisi secara asabah. Maksudnya ini bagiannya
bisa lebih daripada itu, bahkan mungkin dia bisa ambil seluruh harta. Itu asabat namanya. Jelas ya? Jadi asabah ini mereka yang mewarisi dengan dirinya sendiri, bisa diwarisi seluruh harta atau sebagiannya, dan kadarnya tidak ada ketentuannya. Itu disebut asabah. Baik, asabah ini siapa? Yang paling dekatnya, kata beliau, al-ibnu, thumma ibnuhu, thumma al-abu, thumma abuhu, thumma al-akhu lil abi wal ummi, thumma ibnu al-akhi lil abi wal ummi, thumma al-akhu lil abi, thumma ibnu al-akhi lil abi, thumma al-ammu ala hadha tartib, thumma ibnuhu. Ya. Asabah terdekat adalah anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayahnya ayah, saudara laki-laki saya dan seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki saya dan seibu, saudara laki-laki saya, anak laki-laki dari saudara laki-laki saya, kemudian paman. Ya, dari pihak ayah, seperti urutan saudara laki-laki, jadi sama ya di urutan saudara laki-laki. Lalu anak laki-laki dari paman pihak ayah. Baik. Kemudian kata beliau, ya, Pain udimatil asabat fal maulal mu'tiq. Jadi dalam tertib warisan itu ada ashabul furud yang mewarisi. Itu yang disebut al-warithun tadi ya. Kemudian asabat. Ya, dua ini yang mewarisi. Kalau tidak ada mereka ini, maka itu diwarisi oleh orang yang al-maula, apa? Bahasanya di sini al-maula al-mu'tiq. Ya, pemilik wala yang membebaskan budak. Baik. Jadi kita sudah tahu sekarang di sini terkait dengan ashabul furud, orang yang punya hak yang kadarnya ditentukan, asabat yang kadarnya tidak ada ketentuan khusus, kemudian al-maula al-mu'tiq,